Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Back again with me, Pariski, here in Learning English. Today, I would like to explain about the if clause. Do you know if clause? According to the British Grammar Azhar, if clause is or conditional sentence is a sentence containing expression to suppose about the outcome or something in the present, future, or perhaps in the past and didn't happen. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris. Yang saya akan ajarkan adalah tentang if clause atau kalimat pengandaian. Yang dimana kalimat pengandaian ini adalah sebuah ekspresi atau ungkapan untuk sesuatu kejadian yang mungkin terjadi sekarang, saat yang akan datang, atau mungkin di saat lampau tapi tidak terjadi sama sekali. Jadi dia hanya mengandaikan aja gitu. Mengandaikan pada masa lampau dia ingin melakukan hal tersebut tapi nggak jadi. Atau mungkin juga di saat yang akan datang dia ingin melakukan hal tersebut. Atau juga di saat-saat ini jika semua kondisinya terpenuhi. Nah, dalam if clause ini, dalam kalimat pengandaian ini mungkin dalam bahasa Indonesia gampang saja. Hanya ditambahkan kata andai, jika, dan berharap, itu ditambahkan saja, maka ya sah-sah saja, semua kalimatnya tidak ada yang berubah. Tapi dalam bahasa Inggris, kita mengenal if clause ini ada 3 bagian besar. If clause, kalimat pengandaian. Ya, lihat di bagian if clause dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Oke. Di if clause ini, jadi ini mengandaikan sebuah kejadian yang mungkin dia terjadi di masa lampau atau di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Yang pertama, type 1. If clause type 1. Sudah belajar belum ya di SMP kira-kira? Ya. If clause type 1, it's about a possible condition and its probable result, atau disebut juga tipe 1 ini mungkin akan terjadi. Masih tapi sifatnya 50-50. Karena terjadi diandaikan di saat yang akan datang. Atau diandaikan pada saat ini dan hasilnya di saat yang akan datang. Tipe pertama yang memenuhi syarat dari if clause tipe pertama adalah dia if-nya harus diikuti dengan simple present. Dan result-nya ada di simple future. Maknanya apa? Dia mengandaikan pada saat ini dan dia mengharapkan hasilnya di saat yang akan datang. Contoh kalimatnya, if I have money, I will buy a new home. If I have money, I will buy a new house. Ini adalah tipe kalimat pengandaian if pertama. Ya. Present ditandai dengan penggunaan verb tipe 1 kalau dia subjeknya plural atau I. Plural itu maknanya adalah orang yang jumlahnya lebih dari 1 or more than one, you have to use verb 1. Ya. In example, if I have money, I will buy a new house. Artinya jika saya mempunyai uang, saya akan membeli rumah yang baru. Dan ciri simple future pasti ada will. Itu sudah pasti menggunakan simple future. Will diartikan akan pada saat yang akan datang. Nah, ini if clause tipe pertama yang fungsinya dia mengandaikan sesuatu yang akan datang. Dia mengandaikan saat ini dan hasilnya di saat yang akan datang. Oke.
Jadi intinya di tipe 1 simple present dan simple future. Yang kedua, penggunaan tipe kedua ada if diikuti dengan simple past dan past future. Maknanya apa untuk yang di tipe kedua? Yang di tipe kedua adalah a hypothetical condition and its probable result. Oke, lanjut ke tipe kedua. Tipe kedua dalam if clause atau conditional sentence menyatakan sesuatu pengandaian yang diandaikan pada masa lampau dan kemungkinan bisa terjadi pada saat yang akan datang, tapi kecil kemungkinannya. Tapi ya, kemungkinan tersebut bisa terjadi kalau sesuatunya terpenuhi. Ya, syarat-syaratnya misalkan terpenuhi, entah syarat apalah. Tapi di tipe kedua ini beda dengan tipe pertama. Kalau tipe pertama diandaikannya saat ini untuk saat yang akan datang. Kalau tipe kedua diandaikannya pada saat yang lampau dan hasilnya di saat yang akan datang. Ya. Nah, di tipe kedua ini tensesnya menggunakan if yang diikuti dengan simple past. Tidak boleh diubah. If-nya tidak boleh mengikuti past future. Harus if-nya mengikuti simple past. Nah, kalau dalam kalimat pertama dikatakan bahwa if I have money, I will buy a new house. Kita ubah menjadi tipe kedua. Bisa saja if I had money, I would buy a new house. Apa bedanya di kalimat pertama dan kalimat kedua? Kalimat pertama ini tipe pengandaiannya adalah tipe pengandaian pertama, yang dimana dia mengandaikan pada saat ini atau pada saat yang akan datang dia mempunyai uang dan dia akan membeli sebuah rumah baru, dan ini masih bisa terpenuhi kemungkinannya. Tapi kalau di kalimat yang kedua, if I had money, artinya apa? Jika saja pada saat yang lampau saya mempunyai uang, I would buy a new house. Saya akan membeli sebuah rumah yang baru. Nah, di sini dikatakan I had. Had di sini menggunakan verb kedua. Kalau di sini have-nya verb 1. Will di sini future, would ciri khas dari past future. Dan keduanya tetap diikuti dengan verb pertama. Ya, ini untuk tipe kedua yang dimana diandaikan pada masa lampau dan hasilnya diinginkan pada saat yang akan datang. Bedanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke tipe ketiga. Tipe ketiga ini kondisi di masa lampau yang sudah selesai diandaikan dan pengandaiannya itu hasilnya di saat lampau juga. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jika saja tahun 1942 Jepang sudah kalah, maka pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Faktanya apa? Indonesia merdeka tahun 1945 dan 1942 Jepang tidak kalah. Nah, ini diandaikan pada saat lampau yang sudah selesai. Ya, yang sudah terjadi. Nah, ini adalah tipe pengandaian ketiga. Artinya pengandaian yang dia andaikan sesuatu itu sudah selesai dan kemungkinan nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah terjadi sama sekali. Gimana? Tipe ketiga ini menggunakan past perfect. If diikuti dengan past perfect. Yang diikuti hasilnya adalah past future perfect. Dimana perfect ini semuanya menggunakan verb ketiga. Diikuti kalau misalkan if past perfect menggunakan kata had, verb ketiga, dan past future perfect menggunakan, nah ini past future-nya sudah pakai would, berarti dia harus pakai would, perfect-nya harus pakai had, dan verb ketiga. Ini intinya yang digunakan tipe ketiga. Kita jangan sampai lupa, tipe ketiga adalah pengandaian yang pada saat masa lampau sudah selesai dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu tipe ketiga. Gimana kalimatnya kalau kita pakai kalimat yang pertama diubah menjadi kalimat tipe ketiga?
Contohnya, if I had money, I would have bought a new house. Oke, kita lihat di situ. Loh, ada had di situ. Had-nya 2. Apa maknanya di situ? Lihat di sini. Had yang pertama ini adalah menandakan dia past perfect. Wajib ada had-nya. Had yang kedua di sini adalah sebagai verb ketiganya. Dari apa? Have. Have, verb keduanya had, verb ketiganya had. Yang selanjutnya, past future, ada would have. Sorry, di sini salah nih. Ya, ada would have. Would have diikuti dengan verb ketiga dari buy, yaitu bought. Ini disebut dengan past future. Nah, ini maknanya adalah if I had money, I would have bought a new house. Artinya, ketika pada saat lampau dia itu punya uang. Misalkan kita andaikan di tahun 1950, jika aja dia sudah punya uangnya, dia akan sudah membeli rumah tersebut. 1950 sudah selesai belum ya kira-kira? Ya, kita sekarang 2020 ya. Jadi itu diandaikan pada saat yang lampau dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau kalimat ini diperjelas seperti itu. Nah, ini adalah pelajaran atau lesson tentang if clause, kalimat pengandaian, yang dimana kalimat pengandaian tersebut digunakan untuk beberapa ekspresi atau ungkapan yang si penutur itu ingin ungkapkan. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih di if clause, tapi ada beberapa persyaratan yang mungkin harus diikuti dalam penggunaan if clause. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang if clause di sini. Nah, ada beberapa peraturan yang digunakan dalam if clause. Pertama, jika pengandaian itu menggunakan kalimat adjektif atau kalimat nomina, tidak menggunakan kata kerja. Kamu tahu kan apa itu kalimat nomina atau kalimat bukan non-verbal? Contohnya kayak gini. My father is a doctor. Is a doctor. My father is a doctor. Nah, ini kalimat nomina, nggak ada kata kerjanya. Tapi ini kalimat yang jadi kata kerjanya adalah to be, is. Contoh lain. She was sick yesterday. Ini ada kata kerjanya? Nah, nggak ada. Was di situ maknanya adalah bermakna menunjukkan bahwa dia ada di masa lampau. Simple past. Ini simple present, ini simple past. Atau enggak yang di future. My brother will be a nurse. No. Will be a teacher. My brother will be a teacher. Di sini ada kata kerjanya? Ada. Will be di sini menjadi pengganti kata kerja, yang kata kerja ini kata kerja nomina. Nah, ini adalah penggunaan kalimat nomina. Dan kalau tadi kita bahas itu adalah penggunaan kalimat kata kerja. Dan bagaimana jika pengandaian if clause di sini menggunakan kalimat nomina? Ya, sekarang kita lanjut menggunakan if clause dari menggunakan kalimat nomina. Oke. Dalam penggunaan if clause yang di kalimat nomina, walaupun dia di present dan walaupun dia singular, tetap menggunakan kata were sebagai pengandaiannya. Contoh kalimatnya,
If I were you, I will be a technician. If I were you, I will be a technician. Jika saya menjadi kamu, saya akan menjadi seorang teknisi. Ini pengandaian yang pada saat ini dilakukan, tapi hasilnya pada saat yang akan datang. Sama juga kalau dia di tipe ini tipe pertama. Kalau dia di tipe kedua, seperti itu juga. Nggak jauh beda. If I were you, ini boleh nggak mesti I ya. If he were you, he would send the letter early. If he were you, jika dia itu kamu, he would send the letter early. Dia akan mengirimkan surat tersebut lebih cepat. Nah, ini pengandaian yang dimana pengandaian tersebut menggunakan kalimat nomina, tidak ada kata kerjanya sama sekali. Ya. Atau di kalimat lain contohnya. If they were happy, they will give me money. Jadi kita ngomongin uang terus ya. Semoga kita cepat kaya. If they were happy, they will give money. Jika mereka itu senang, mereka akan memberikan saya uang. Nah, ini semuanya kalimat nomina, tidak ada kalimat kata kerja. Dan ini ada kalimat kata kerja. Di mix boleh saja, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan kaidah grammar bahasa Inggris yang berlaku. Okay. I hope you can learn easily and I hope you can understand what I have been talking now already. Okay, I hope you can learn it and you can understand what I have been taught. I hope you can learn it easily and I hope you can understand what I have talked about if close. So don't forget to do your task and submit it on time or in time maybe. So it's all from me. It's all from me. Thank you for watching and bye-bye.